Ibu, anak saya tuli. Apakah anak saya diperbolehkan untuk bersekolah di SMK ini? Dan apakah pembelajarannya bisa disesuaikan dengan kondisi anak saya? Tentu, Bu. Sesuai aturan yang berlaku, kami pihak sekolah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah. Kami memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya, serta menerapkan adaptasi pembelajaran sesuai hasil asesmen. Apakah anak Ibu mengalami masalah komunikasi dua arah? Anak saya dapat berkomunikasi dengan sistem komunikasi total dengan ujaran, isyarat mimik, dan gestur. Selanjutnya, apa saja persyaratan yang harus saya siapkan ya, Bu? Ibu bisa menyiapkan kembali dokumen yang telah diunggah di portal PPDB daring sekolah kami, yaitu kartu keluarga, KTP, formulir pendaftaran yang telah diisi. Selain itu, sesuai dengan kebutuhan anak Ibu, maka saya memerlukan dokumen yang menjelaskan kebutuhannya dari dokter atau psikolog seperti hasil tes pendengaran ya, Bu. Bapak dan Ibu, cuplikan tersebut merupakan ilustrasi bagaimana satuan pendidikan berupaya untuk menggalakkan pendidikan inklusif dengan memperluas akses sehingga semua sekolah tanpa terkecuali menerima peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Namun, bagaimana caranya satuan pendidikan dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus? Terlebih jika satuan pendidikan merupakan sekolah umum yang belum memiliki banyak pengalaman dengan PDBK. Seringkali guru sekolah umum memiliki kekhawatiran yang besar untuk menerima PDBK karena kurangnya kualifikasi pendidikan dan keilmuan yang dimiliki untuk menjadi guru pembimbing khusus atau GPK. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu tidak harus menjadi GPK loh untuk dapat melakukan pembelajaran dengan PDBK. Ibu dan Bapak dapat membantu PDBK sesuai dengan kompetensinya sebagai guru, yaitu dengan peka terhadap kebutuhan peserta didik di kelas dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Mengapa ya kita membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak? PDBK memiliki kebutuhan yang berbeda dengan peserta didik lainnya, seperti hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang biasanya berkaitan dengan kondisi medis tertentu. Maka dari itu, kita perlu berkolaborasi dengan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, atau terapis untuk menegakkan diagnosis dan membantu kita memahami kebutuhan setiap PDBK. Perlu diingat ya Ibu dan Bapak, tugas kita sebagai seorang guru bukanlah mendiagnosis kondisi anak, namun menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan asesmen pembelajaran. Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa peserta didik terlihat memiliki kebutuhan khusus, kita dapat memberi rujukan untuk dilakukan asesmen formal lanjutan oleh tenaga ahli. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih satuan pendidikan dapat memfasilitasi kebutuhan PDBK? Peran terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif terletak pada beberapa pihak, yaitu 1. Kepala Satuan Pendidikan berperan penting dalam memfasilitasi perubahan sistemik dan memimpin sekolah untuk mengadopsi sikap dan praktik baru, seperti penerapan kurikulum terdiferensiasi, program pembelajaran individual, atau aksesibilitas sarana prasarana. Untuk mendukung sistem pengajaran di sekolah, keterlibatan orang tua pun diperlukan, dengan mengadakan pendampingan serta penguatan psikologi berkolaborasi bersama tim ahli guna membangun kesadaran orang tua PDBK. 2. Adanya kolaborasi guru pembimbing khusus dan guru kelas dalam merencanakan desain kurikulum yang digunakan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. 3. Keterlibatan teman sebaya dalam latar lingkungan pembelajaran inklusif yang mendukung perkembangan sosio-emosional peserta didik. Sebagai contoh, penerapan variasi strategi pembelajaran dapat membangun interaksi PDBK dengan teman sebayanya. 4. Keberadaan OSIS sebagai organisasi peserta didik intrasekolah dapat melibatkan partisipasi aktif PDBK di setiap kegiatan yang diadakan di satuan pendidikan. Bukan hanya sebagai peserta kegiatan loh, namun juga dapat sebagai panitia dengan tugas yang telah disesuaikan dengan kapasitas PDBK. Setelah memahami peran Ibu dan Bapak dalam menyediakan pembelajaran bagi PDBK, selanjutnya
Yuk kita belajar cara menyesuaikan lingkungan belajar untuk PDBK dan melihat bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dengan orang tua, teman sebaya, dan masyarakat.